Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dicintai oleh Allah kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kecintaan Allah itu dapat diperoleh yaitu dengan kita apa? Berusaha, ya. Berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan berdoa, beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, kalau seorang hamba itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sudah cinta kepadanya, maka seluruh penghuni langit itu akan mencintainya. Ya, jadi para malaikat akan mencintai hamba tersebut. Begitu juga dengan penduduk bumi. Tentunya penduduk bumi yang mencintai Allah, ya, dia akan cinta kepada orang tersebut. Misalkan kita ini tidak pernah melihat, ya, berjumpa atau mengenal, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail, ya, Nabi Ishak dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat beliau, tidak kenal kita ini. Tapi di dalam hati kita ini ada kecintaan kepada Nabi Ibrahim, kita cinta kepada Nabi Ismail, kepada nabi-nabi yang lain. Kita cinta, padahal kita tidak tahu, tidak kenal. Itu salah satunya apa? Karena Allah mencintai para nabi dan rasul itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni langit, para malaikat mencintai mereka, dan orang-orang yang di bumi pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka cinta kepada mereka walaupun dia tidak pernah berjumpa dengannya. Itu dijadikan oleh Allah SWT apa? Kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril alaihissalam. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni uhibbu fulan fa ahibba. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, ya, maka Jibril pun mencintai dia, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunadi fis sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu. Kemudian Jibril ini menyeru kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya. Maka kemudian semua penghuni langit mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardi." Kemudian hamba tersebut diterima oleh penduduk bumi, maksudnya dicintai oleh penduduk bumi, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Allah itu kalau cinta kepada seseorang, Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Jibril, aku mencintai si fulan itu, maka cintailah dia." Nah, malaikat Jibril ini termasuk malaikat apa? Muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat yang selalu patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai si fulan dan Allah memerintahkan cintailah dia, maka Jibril pun mencintai si fulan tadi. Kemudian malaikat Jibril tidak cukup hanya mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Jibril itu mengadakan pengumuman, ya. Disampaikan kepada penghuni langit, wahai penduduk langit, wahai penghuni langit, sungguh Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh malaikat yang ada di langit pun mencintai si fulan tadi itu, ya, dicintai akhirnya. Kemudian si fulan tadi itu diterima oleh penduduk bumi, kata Rasulullah SAW. Maksudnya kecintaan para malaikat tadi itu, ya, dilanjutkan kepada penduduk yang ada di bumi. Mereka pun mencintai
orang-orang yang dicintai oleh Allah tersebut, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, inilah rahasianya. Kenapa meskipun kita tidak mengenal Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, kita tidak kenal misalkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi kita itu cinta. Ya, pada ulama-ulama kita Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, semuanya kita tidak tahu, tapi kita cinta kepada mereka. Kenapa? Karena Allah mencintai seseorang, maka Allah pun menjadikan semua makhluk yang di langit dan di bumi ini, ya, para malaikat dan manusia ini mencintai orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku benci dengan si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya, dan tidak cukup hanya membenci Jibril ini, tapi mengumumkan kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah benci dengan si fulan ini, maka bencilah dia. Maka malaikat yang ada di langit pun membenci si fulan tadi itu. Dan kebencian itu diteruskan ke bumi. Maka orang-orang yang frekuensinya itu sama dengan para malaikat tadi, orang-orang yang baik, orang beriman, benci sama dia ini, ya. Makanya panjenengan ini bencinya luar biasa kepada Abu Lahab, Abu Jahal, kepada Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya, benci. Padahal kita tidak kenal sama mereka. Kenapa kok benci kita? Apa salah mereka kepada kita? Kita tidak pernah kenal, tidak pernah diganggu sama dia. Karena tadi Allah benci kepada seorang hamba si fulan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk ini, malaikat-malaikat dan orang-orang beriman ini benci kepada dia. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita itu untuk meraih, mendapatkan cintanya Allah. Kita ingin Allah mencintai kita sehingga kita ini dicintai oleh penduduk langit. Ya. Kita dicintai oleh penduduk langit dan juga orang-orang yang baik pun akan cinta kepada kita. Kita tentu senang dicintai oleh orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, karena kita ingin mencintai, ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai kita, kemudian kita dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah, maka kita pun juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu